Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Robi Fatur. Nah, di video kali ini saya ingin dekor kolam yang di belakang nih. Jadi kita nanti di tengah-tengah yang itu tuh kita bikin air mancur. Jadi seperti apa prosesnya? Kita simak video ini baik-baik ya. Dibutuhkan itu kita perlu pipa ini ukuran semeter, jadi 2 meter karena kan dari sini ke tengah, nanti mesinnya di sini, ini ke tengah, terus dari tengah nanti ke atas. Jadi kalian cuma butuh 2 pipa. Nah, ini alatnya, namanya saya lupa apa, tapi kalian bisa cari di toko ikan hias ataupun kalian bisa cari online. Persis seperti ini. Nah, ini alat pengaturnya. Nanti saya tunjukin caranya kayak gimana. Dan kedua, pakai mesin pompa juga. Jadi cuma ini aja, mesin pompa, batang pipa sama ini air untuk air terjunnya ya. Jadi ikan ini diambil semua dulu, kita pindahin. Nah, ini dia mas kokinya, dipindahin ya tuh. Sementara di sini dulu. Nah, jadi ini air dari kolam ini kita pindahin ke kolam yang tadi, kolam sementara untuk mas koki. Kenapa saya pakai ini? Pertama, kita nggak harus jadi nggak pakai air ini ya banyak. Terus kedua, kita ngeganti pH-nya juga, jadi ikannya nggak kaget. Jadi sayang juga kan, mubazir juga kalau misalkan air dibuang-buang. Jadi ya salah satunya kita pindahin dulu ke sini pakai mesin pompa aja. Kasih selang kayak gini, pindahin ke sini. Jadi dia ngedorong, kita nggak harus pindahin pakai ember. Jadi tuh lihat aman-aman aja. Ada lobster juga tuh, lihat. Yang kemarin videonya di-upload juga. Nah, ini ikan maskokinya meskipun yang kecil pun ataupun yang gede, jadi aman dia. Jadi kita langsung aja kita ke proses pengerjaan itu ya. Nah, prosesnya itu seperti ini. Kan tadi udah pakai mesin. Tadi udah saya sempat jelasin juga ya. Mesinnya di pojok. Pakai batang pipanya, batang peralon itu yang biasa dipakai untuk akuarium ke tengah. Nah, ini alat yang tadi. Nah, di atasnya itu dia ada pengukurnya. Pengukur gede atau kecilnya nanti si air terjun. Jadi tinggal diputar aja atasnya. Bawahnya kasih batu karang karena ini nggak dipermanen ya, jadi bisa dicopot, bisa dibuka, terserah kita lah intinya, bisa diubah kapan aja intinya gitu. Itu mesinnya di pojok, jadi yang satu ke atas, yang satu untuk ke air terjunnya. Oke, si kolam dulu. Jadi nanti setelah dia penuh, seenggaknya lah nyampe si pompa itu, nanti kita coba, terus kita setel si air mancurnya, nanti bentuknya seperti apa bisa kalian lihat dan bisa kalian coba di rumah. Ini sengaja lumutnya nggak diambil karena lumut itu emang makanan alami yang paling bagus untuk ikan hias. Dia itu sejenis alga yang bisa mengeluarkan warna-warna alami untuk ikannya sendiri. Jadi kita tunggu dulu sampai airnya nyentuh pompa. Oh iya, mau ngasih tahu juga, ini ternyata ada sedikit perubahan. Perubahannya di apa? Jadi perubahannya itu di mesin pompa. Tadi kan saya tunjukin pas di awal video itu mesin pompa kecil. Nah, itu yang di atas ember. Nah, ini mesin pompanya. Mesin pompanya ternyata nggak kuat untuk nembakin air
mancur. Nah, jadi pakai mesin yang di kolam itu yang biasa ke kembar. Nanti kita bagi dua, siapa tahu nanti kuat. Jadi ini masih ke satu jalur ke air mancurnya. Kita coba nanti hasilnya seperti apa. Jadi ini untuk pengetesan awal. Tapi lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, ternyata pakai mesin itu yang buat ke itu dia naik dan cukup kencang juga. Nah, ini pengaturannya ya. Nah, pengaturannya tuh kalian bisa atur sesuai dengan apa yang kalian mau, bisa gede, bisa kecil. Jadi si bawahnya juga benar-benar harus rapih ya. Nah, ini paman saya mantap, katanya berhasil. Nah, kakek saya juga katanya berhasil ya. Inilah namanya kita sekumpulan keluarga besar ya, jadi rame juga. Jadi atur aja sesuai kemauannya, bisa kecil bisa gede. Pengaturannya cuma putar dari atas doang. Jadi contohnya seperti itu cara merakitnya. Nah, udah kan, cuma gampang kan, cuma ngaturnya lewat atas doang. Udah gitu aja jadi tinggal ngisi, tinggal pindahin mas koki yang tadi saya pindahin ke kolam ini. Nah, dan jadi kalian bisa nanti coba tiru cara ini di rumah. Nah, jadi ini tadi ada insiden. Jadi kita itu bongkar lagi, ada insiden karena kacanya pecah. Jadi mau nggak mau ini harus diperbaikin dulu. Tapi masih bersyukur sih, masih alhamdulillah karena bokap bisa betulin dengan baik dan cepat lah. Jadi bisa selesai juga dalam waktu 1 malam. Jadi mau nggak mau kita bongkar dulu ini, kita ganti dulu karena finishing akan jelek kalau misalkan ini nggak dirapihin ya. Karena itu tadi saya bilang, karena saya keluarga besar, rame juga di rumah, banyak ponakan. Akhirnya dia tadi pas lagi kebetulan gini rame pada ngumpul bercanda-bercanda ya, ginilah akhirnya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Alhamdulillah air mancur udah jadi, kolam udah bersih, chamber jalan, filter jalan, ada hiasan, dan ini kaca pun udah jadi. Jadi proses terakhir adalah pemindahan ikan mas kokinya. Nah, ini dia proses pemindahan ikan mas koki, ditemenin sama bokap juga ngambilin ikannya karena saya bagian perekam. Enak ya dari tadi ya, nggak kerja ya. Nah, ini dia ikan mas koki di kolam saya, di farm saya. Ya terbilang belum banyak karena ini pemijahan 1 sampai ke 3, kalau nggak salah ini ketiga. Jadi nah, ini yang oranye itu pemijahan pertama, yang agak besar dari itu pemijahan kedua, dan yang kecilnya pemijahan ketiga. Dan masih ada 2 lagi next berikutnya, nanti saya bikinin videonya. Pemijahan ke-4 dan ke-5 lagi proses. Jadi kita masukin aja ke sini. Nah, ini kan udah didiemin 1 malam, jadi aman juga airnya. Jadi nggak dicampur ini karena ini juga air yang bekas kolam kemarin itu mau dipakai untuk burayak nanti. Nah, ini ikan-ikannya tuh, ada yang mutasi, ada yang belum. Nah, ini kloter kedua sama yang ketiga ukurannya juga beda kan. Jadi yang kedua itu yang agak gede, ini yang ketiga yang kecil-kecil. Dan aman,
kalau Mas Koki itu aman untuk digabung ukuran segini, dia nggak saling hajar, nggak saling nggak saling serang, yang penting cukup untuk makanannya. Nah kalian bisa lihat nih ikan-ikannya tuh, ada yang belum mutasi juga, yang masih warna hijau. Nah ini kloter-kloter yang campuran ya, tuh yang ke-1, yang kedua, yang ketiga ukurannya beda ya. Jadi kita masukin lagi ke kolam pembesaran. Nah, sebenarnya ini fungsinya kan kolam pembesaran, cuma kita hias sedikit biar agak bagus nantinya kan. Nah kita ambil lagi, bolak-balik aja. Jadi kita angkut aja semua, karena ini nanti untuk kolam burayak juga. Oh lihat nih, kloter ketiga nih sama yang kedua beda kan ukurannya. Nah ini bapak maknya, masa ukuran segini sih nggak gede, tapi dia udah bisa ngasilin, keren kan. Kita masukin semua. Balik lagi, serok lagi. Jadi kebanyakan ini jenisnya jenis ryukin. Nah ini ada yang silangan juga, entah silangan apa, seperti balon cuma dia punduknya ryukin. Jadi kemungkinan silangan mutiara sama ryukin, tapi dia udah jadi induk juga. Kita masukin lagi ke sini. Nah, jadi seperti itu, dan ini udah jadi juga. Semoga bermanfaat. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Nanti kedepannya kita buat lagi yang lebih bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen jika ada yang mau ditanyain. Mungkin untuk sekarang ini aja. Lihat masukinnya juga langsung pada sehat-sehat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.